Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil mayamin. Amin. Segenap karyawan dan karyawati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita di penghujung daripada bulan Ramadan. Sepertinya baru kemarin hari pertama daripada bulan Ramadan, dan sekarang tidak terasa kita sudah berada di hari ke-28 daripada bulan Ramadan. Benar seperti yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyaman ma'dudat. Bulan Ramadan ini hanya hari-hari ma'dudat yang bisa terhitung. Sangat sebentar rasanya kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Wahai bulan Ramadan, kedatanganmu dirindukan oleh semua umat Nabi Muhammad, tapi engkau terburu-buru meninggalkan kita semuanya. Ya Allah, kami berharap semua daripada umat Nabi Muhammad SAW diterima puasanya dan semua amal ibadah yang engkau terima ya Allah, dan engkau membantu kami untuk menjalankan sisa-sisa ibadah yang tersisa di bulan Ramadan, dan engkau juga ya Allah menjadikan kami sebagaimana dalam janjinya Nabi Muhammad dalam hadis, setiap malam di bulan Ramadan engkau membebaskan hambamu dari api neraka. Kami berharap kami semua engkau bebaskan dari api nerakamu ya Allah. Amin. Allahumma amin. Dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, ya ibadallah, wahai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, inna syahra Ramadan qad azama ala rahil walam yabqa minhu illa qalil, faman minkum ahsana fih fa'alaihi bitamam wa man farata fihi falyakhtimhu bil husna. Wahai sekalian hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya bulan Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan daripada kita. Tidak tersisa daripada waktunya kecuali sedikit. Maka gunakan yang sedikit ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, karena kita tidak tahu, mungkin yang sedikit ini yang kita dapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman minkum ahsana fih, siapapun daripada kalian yang telah beribadah dengan baik dari awal bulan Ramadan, hendaknya bitamam, sempurnakan pula dengan baik. Jangan kotori di penghujung daripada bulan Ramadan puasamu dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man farata falyakhtimhu bil husna. Tapi siapa orang yang mengawali daripada bulan Ramadan dengan kemaksiatan atau dengan kekurangan, masih tersisa beberapa hari lagi daripada bulan Ramadan, maka tutup bulan yang suci ini dan jangan kau nodai lagi. Tutup dengan kebaikan, dengan bertaubat yang bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat daripada kuda pacu, kuda pacu itu kalau sudah mendekat daripada garis finish, kuda pacu kalau sudah mendekat daripada garis finish, maka kuda itu mengorbankan semua kekuatan yang dimiliki agar dia menjadi pemenang di dalam perlombaan pada saat itu. Jangan sampai kuda pacu atau kuda balap lebih cerdas daripada kalian, wahai orang-orang mukmin, wahai orang-orang yang berakal. Kenapa? Nabi Muhammad SAW bersabda, innal a'mal bil khawatim, sesungguhnya amal-amal manusia
tergantung di penghujung daripada hidupnya. Walaupun dia berbuat kebaikan di awal dia hidup di dunia, tapi di akhir umur dia berbuat kemaksiatan, maka ditutup dengan kemaksiatan hidup dia di dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya juga, orang yang bermaksiat tapi kemudian di akhir umur dia bertobat kepada Allah, sungguh-sungguh kepada Allah, juga dia akan digolongkan dengan orang-orang yang berbuat baik. Jangan sampai kuda pacu lebih cerdas dan lebih pintar daripada kita. Fa'idha lam tuhsin fil istiqbal la'allaka tuhsin fil wada. Seandainya kalian ini tidak baik ketika menyambut bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan kalian tidak baik, artinya penyambutan terhadap bulan Ramadan kurang sempurna, gak usah khawatir dan berkecil hati. La'allaka tuhsin fil wada. Ayo perbaiki di penghujung Ramadan ini. Bisa jadi engkau sebelum berpisah dengan Ramadan, engkau ditulis menjadi orang-orang baik karena bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ibra bi kamalin nihayat la binaksil bidayat, kata Al-Imam Ibnu Taimiyah. Ukuran sesuatu itu sempurna di akhirnya, bukan di awalnya. Nggak ada masalah kalau misalnya di awal bulan kita ini penuh kekurangan. Yang penting di penghujung daripada bulan Ramadan kita tutup dengan banyak ibadah sehingga sempurna ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Orang-orang soleh, para aulia, orang-orang yang dekat dengan Allah, tidak henti-hentinya kedua bola mata mereka di penghujung Ramadan meneteskan air mata, karena mereka takut Ramadan yang mereka dapat saat ini adalah Ramadan yang terakhir, dan belum tentu dia hidup di Ramadan yang akan datang. Sehingga mereka menangis kalau sudah memasuki penghujung daripada bulan Ramadan, takut mereka tidak kembali di tahun-tahun setelahnya. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, la taskubid dama'at li rohili Ramadan fa Ramadan saya'ud, lakin iskubid dama'at khasyata ayya'ud Ramadan wa antarahil. Janganlah kalian menumpahkan air mata karena perginya bulan Ramadan, kata Al-Habib Abdul Haddad. Mengapa? Karena bulan Ramadan pasti akan datang di tahun-tahun berikutnya. Tapi tumpahkanlah air mata kamu, karena kamu takut ketika datang bulan Ramadan kamu sudah dipendam di dalam tanah, sudah tidak ada lagi di alam dunia. Oleh karenanya para karyawan dan karyawati, akhiri bulan Ramadan kalian dengan kebaikan. Tutup dengan amal ibadah yang baik, khususnya di penghujung ini dengan banyak ibadah. Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan, ahlul istiqamah fi nihayatihim asyaddu ijtihadan minhum fi bidayatihim. Orang yang istiqamah, mereka ini lebih semangat beribadah kepada Allah di penghujungnya melebihi daripada di permulaannya, di awalnya. Bukan mereka tidak bersemangat di awalnya, semangat mereka di permulaan Ramadan, di awal masuk Ramadan. Namun ketika di penghujung daripada bulan Ramadan, mereka lebih semangat lagi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa sih yang berhak merayakan kemenangan Idul Fitri? Siapa yang berhak merayakan kemenangan daripada Idul Fitri? Apakah kemenangan itu bagi mereka ketika di bulan Fitri, ketika di hari raya Idul Fitri memiliki pakaian yang bagus? Apakah mereka yang menang di hari raya Idul Fitri yang memiliki kendaraan yang mewah? Demi Allah tidak. Demi Allah tidak. Orang yang menang di bulan Ramadan adalah mereka yang ibadahnya selepas bulan Ramadan istiqamah dan semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Laisal Aid liman labisal jadid. Hari raya ini bukanlah bagi mereka yang memakai pakaian baru. Tidak, sungguh tidak. Orang-orang kafir setiap hari mereka hari raya karena setiap hari mereka berganti pakaian yang baru. Tapi sungguh tidak, hari raya bukanlah untuk mereka yang memakai pakaian yang baru. Innamal Aid liman ta'atuhu lillahi tazid. Tapi hari raya itu adalah hari di mana taat seseorang semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti daripada kemenangan, semakin bertambahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ada seseorang di hari raya silaturahmi ke rumah Imam Ali bin Abi Thalib. Tapi apa yang didapat? Yang didapat Imam Ali berkumpul dengan keluarganya, bukan makan makanan yang nikmat seperti kita, ada opor ayam, ada gulai, lontong, dan berbagai macam makanan. Tapi di rumah Imam Ali ada roti yang kering, Pak, saudara. Ada roti yang kering yang gak bisa dimakan kecuali dicelupkan dengan air terlebih dahulu. Malam hari raya, Imam Ali membawa 5 karung. 3 karung berisi gandum dan 2 karung berisi kurma. Puasa Ramadan kita tidak akan diterima oleh Allah sampai kita mengeluarkan daripada zakat fitrah kita. Keluarkan. Macam-macam ulama, ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang mengatakan 2,75 kilo. Tapi kita berhati-hati. Hati-hati, dalam agama itu lebih bagus. Berapa? Kita keluarkan 3 kilo untuk setiap orangnya. Kalau kita memiliki kelebihan, kita keluarkan sedekah yang lainnya, harta yang lainnya untuk membantu orang-orang yang gak mampu. Seperti yang dilakukan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Di malam hari raya, beliau keluar dengan Siti Fatimah, ditemani dengan putra-putra tercintanya Imam Hasan dan Husain. Imam Ali memikul daripada gandum dan kurma di atas punggungnya. Beliau pergi mengelilingi dan mengitari rumah orang-orang fakir miskin. Beliau bagi itu gandum dan kurma-kurma kepada orang-orang miskin pada saat itu. Keesokan harinya, setelah pulang daripada sholat Idul Fitri dan setelah mendengar khutbah baginda Nabi Muhammad, pulang Imam Ali bersama istri dan anak-anaknya. Beliau duduk di ruang tengah. Beliau sambil bergembira. Mereka senang, mereka di saat itu. Tapi mereka memakan roti yang kering, tidak bisa dimakan kecuali dicelupkan dengan air terlebih dahulu. Abu Rafiq, seorang sahabat pada saat itu yang pulang, melihat pintu rumah Imam Ali terbuka. Beliau mendekati. Dilihat Imam Ali bercanda, tertawa, bergembira dengan keluarga. Abu Rafiq, kedua matanya meneteskan air mata. Kenapa? Melihat roti kering yang dimakan oleh Imam Ali, ibaratnya nasi aking mungkin yang dimakan oleh kita oleh orang-orang miskin zaman sekarang. Padahal semuanya telah dikeluarkan oleh Imam Ali malam hari raya. Tapi beliau tidak menginginkan kemewahan di dunia, tapi kemewahan di akhirat. Menangis melihat kondisi daripada keluarga Nabi, dikira tidak ada makanan yang dimakan. Pergi Abu Rafiq ke rumah Nabi, keluargamu Nabi, kenapa dengan putriku Fatimah, kenapa dengan menantuku Ali bin Abi Thalib dan cucuku Hasan Husain? Lihat Nabi, pergi Nabi. Setelah melihat kondisi daripada keluarganya, Nabi bergembira sambil meneteskan air mata. Ketahuilah wahai Abu Rafiq, saksikan mereka adalah orang-orang yang perhatian dengan para du'afa, orang-orang fakir miskin. Mereka semuanya mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saksikan ya Allah, mereka hamba-hambamu tercinta. Mereka adalah keluarga-keluargaku tercinta ya Allah. Abu Rafiq mengatakan, Imam Ali, semua orang hari raya makan-makan yang enak, Anda makan roti yang kering. Apa jawaban Imam Ali? Al-yawm lana id. Hari ini adalah hari raya bagiku. Ghadan lana id. Besok juga hari raya bagiku. Wa kullu yaumin la na'sillah fahuwa lana id. Dan setiap hari di mana aku tidak bermaksiat kepada Allah, itu adalah hari raya bagiku. Jadi hari raya bukan pakaian baru, bukan makanan-makanan yang mewah, tapi hari raya di mana dosa kita diampuni oleh Allah, ibadah kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para hadirin, ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak dari lautan ilmunya Nabi Muhammad yang perlu saya sampaikan.
tapi hanya ini adanya. Mudah-mudahan diterima semua puasa dan ibadah kita oleh Allah selama bulan Ramadan, dan kita benar-benar menjadi orang yang merdeka, terlepas daripada segala dosa. Dosa kita semua diampuni oleh Allah, dosa keluarga kita, anak-anak kita, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya daripada kita selalu dibimbing oleh Allah. Perusahaan kita diberi kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan saya Habib Khalid bin Hasan Madihid, jika ada kesalahan selama ta'lim ini, memohon maaf sebesar-besarnya, dan saya ucapkan minal aidin wal faizin, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.